Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Wulandari dengan NPM 2321010022, mata kuliah Hukum Perdata Internasional, Hukum Keluarga kelas D, Fakultas Syariah. Saya di sini untuk membuat tugas UAS mata kuliah Hukum Perdata Internasional dari bab 8 hingga 13. Selamat menyaksikan. Bab yang pertama yaitu tentang penyeludupan hukum atau penghindaran pelaksanaan hukum. Penyeludupan hukum adalah kaidah-kaidah hukum asing yang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk keuntungan atau tujuan tertentu. Selanjutnya, ada tujuan penyeludupan hukum, yaitu adalah untuk dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dapat dikehendaki. Terakhir, ada akibat penyeludupan hukum, yaitu ada 3. Yang pertama, ada setiap penyeludupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan bersangkutan. Yang kedua, ada ungkapan yang terkenal, yaitu Fros omnia quorum, artinya penyeludupan hukum mengakibatkan bahwa perbuatan hukum itu dalam keseluruhan tidak berlaku. Dan yang ketiga, prinsip ini dianut oleh Prancis, contoh kasus peristiwa Putrid de Beaufort. Selanjutnya bab ke-9, yaitu ada hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Pada prinsipnya, hukum yang berlaku dalam kontrak HPI adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak. Namun, apabila pilihan hukum itu tidak ditemukan dalam kontrak, maka dapat digunakan bantuan titik taut sekunder lainnya. Selanjutnya, ada pilihan hukum merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan berlaku bagi kontrak yang dibuatnya. Selanjutnya ada pilihan hukum dengan lex mercatoria, yaitu seperangkat prinsip-prinsip umum dan ketentuan hukum kebiasaan yang secara langsung dapat digunakan dalam dunia perdagangan internasional tanpa harus terikat pada ketentuan hukum nasional suatu negara. Selanjutnya ada pilihan hukum dengan lex loci contractus, adalah teori klasik di mana hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional. Selanjutnya ada mailbox teori, dan terakhir adalah lex loci solutionis. Selanjutnya, bab 10, yaitu tentang perbuatan melawan hukum dalam HPI. Istilah perbuatan melanggar hukum dikenal dalam HPI sebagai onrecht mitigated di Belanda, delit atau acte illicite di Prancis, dengan istilah kumpulan obligation delictuelles et quasi delictuelles, obligation quasi contractuelles, obligation prudence legalis, onrelabut handelsken di Jerman. Kaidah HPI yang mengatur tidak semata-mata dibataskan kepada perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja. Yang selanjutnya ada teori-teori tentang hukum yang dipergunakan, ada 3. Yang pertama ada teori tempat terjadinya kerugian. Yang kedua ada teori tempat di mana dilakukan perbuatan. Yang ketiga, teori kombinasi dengan kebebasan memilih. Pembahasan selanjutnya ada asas-asas HPI untuk menentukan status badan hukum, ada 3. Yang pertama ada asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham, yang kedua asas center of administration atau business, dan yang ketiga ada asas place of incorporation, dan yang keempat ada asas center of expression. Selanjutnya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Penerapan perbuatan melawan hukum di Indonesia menggunakan asas lex loci delicti, yaitu hukum di tempat di mana perbuatan telah dilakukan sebagai prinsip umum. Bab selanjutnya yaitu bab 11, ada asas-asas HPI tentang hukum benda dan keluarga. Yang pertama kita bahas adalah klarifikasi hukum benda, yaitu dalam HPI pembahasan mengenai benda dilihat dengan benda tetap dengan benda bergerak dan benda berwujud dengan benda tidak berwujud. Hal ini karena di dalam pelbagai sistem hukum mengklarifikasi tentang benda secara berbeda-beda. Maka dalam HPI ini mengenalkan 2 asas utama untuk menetapkan klasifikasi benda berdasarkan, pertama ada hukum dari tempat gugatan atas benda diajukan atau lex fori, yang kedua ada hukum dari tempat benda berada atau terletak atau lex situs. Selanjutnya ada situs benda. Letak benda atau situs benda ditentukan melalui 3. Yang pertama ada status benda bergerak ditetapkan, yang kedua ada status benda tetap ditentukan, dan yang ketiga ada status benda tak berwujud. Selanjutnya ada lembaga jaminan. Dalam berbagai sistem hukum dikenal sebagai lembaga jaminan berbeda-beda. Lembaga jaminan tersebut seperti hak tanggungan, hipotek, fidusia, pen, gadai, dan sebagainya. Masing-masing lembaga jaminan tersebut pada umumnya merupakan lembaga hukum yang bersifat mengikuti atau aksesorir. Asas hukum jaminan yaitu ada asas publicat, asas specialitet, asas tak dapat dibagi, ada asas bestelsing, dan terakhir ada asas horizontal. Ada 2 jaminan, yaitu pertama jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus ada 2, yang pertama ada jaminan kebendaan, yang kedua ada jaminan imaterial atau perorangan. Selanjutnya ada asas-asas HPI dalam hukum keluarga. Yang pertama ada perkawinan, yang kedua ada hubungan orang tua dengan anak, yang ketiga ada adopsi, yang keempat ada perceraian dan akibat perceraian. Bab selanjutnya ada bab 12, ada
jurisdiksi, pengadilan, dan arbitrase, yang artinya adalah kewenangan yurisdiksional forum dalam konteks HPI diartikan sebagai masalah apakah sebuah forum akan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Selanjutnya ada tipe-tipe jurisdiksi pengadilan. Yurisdiksi ekstrateritorial adalah kewenangan pengadilan suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksinya atas seseorang terduga yang berkediaman tetap di suatu negara di luar negara forum. Beberapa prinsip penetapan yurisdiksi dalam litigasi internasional yaitu ada yurisdiksi teritorial atas dasar domisili atau tergugat. Kedua, ada yurisdiksi khusus dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, ada yurisdiksi karena persetujuan. Dan yang keempat, ada yurisdiksi atas dasar kewarganegaraan, kekayaan, atau pemunculan atau kehadiran. Selanjutnya ada kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pengadilan dan lembaga arbitrase. Selanjutnya ada pilihan forum, merupakan suatu masalah dalam HPI dalam membatasi kewenangan dari lembaga yang akan menyelesaikan sengketa para pihak. Pilihan forum yang dimaksud adalah lembaga peradilan atau penyelesaian secara litigasi dan lembaga arbitrase atau penyelesaian secara non-litigasi. Selanjutnya ada hukum yang dipergunakan oleh arbitrase komersial internasional. Itu hukum yang dipergunakan oleh ini adalah biasanya menggunakan arbitration rules yang dikeluarkan oleh United Nations Commission on International Trade Law tahun 1976. Klausula atau perjanjian arbitrase harus memuat yang pertama ada masalah yang dipersengketakan, yang kedua ada nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, ketiga nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, yang keempat tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, yang kelima ada nama lengkap sekretaris, yang keenam ada jangka waktu penyelesaian sengketa, tujuh ada pernyataan kesediaan dari arbiter, dan yang kedelapan ada pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian segala sengketa melalui arbitrase. Selanjutnya bab terakhir yaitu bab 13, pemakaian hukum asing. Yang pertama, cara pemakaian hukum asing itu tidak hanya hukum asing yang tertulis atau perundang-undangan saja, melainkan juga hukum tidak tertulis, yaitu hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum dari negara yang bersangkutan. Pemakaian hukum asing dalam HPI dapat dikelompokkan sebagai: pertama, hukum asing dianggap sebagai hukum. Yang kedua, ada hukum asing dianggap sebagai fakta. Yang ketiga, ada hukum asing dianggap sebagai bagian hukum nasional atau theoretic confession. Ada pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Seorang hakim nasional mengadili perkara suatu kasus pidana atau peradaban internasional, maka ia menyelenggarakan peradilan internasional, dan putusannya merupakan hukum internasional atau konkret. Walaupun ia bukan hakim internasional dan lembaganya tetap pengadilan nasional. Putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan apabila yang pertama, putusan diperoleh melalui kecurangan, yang kedua, putusan hakim asing bertentangan dengan ketertiban umum, yang ketiga, putusan hakim asing bertentangan dengan prinsip keadilan, yang keempat, ada putusan asing tidak memiliki yurisdiksi terhadap kasus yang diperiksa. Selanjutnya ada pengakuan putusan kepalitan pengadilan asing. Putusan pengadilan asing untuk dilakukan di negara lain telah diupayakan pembentukan perjanjian antar negara. Perjanjian internasional yang mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan asing adalah Convention on Jurisdiction and Enforcement of Jurisdiction and Civil and Commercial Matters atau konferensi pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya ada pengakuan putusan arbitrase asing di Indonesia. Pada umumnya dikatakan bahwa putusan atas suatu sengketa yang telah ditetapkan oleh hakim atau pengadilan asing tidak dapat secara otomatis dilaksanakan di Indonesia. Selanjutnya ada apabila memenuhi syarat-syaratnya ada, yaitu pertama, putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian. Yang kedua, putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A terbatas pada putusan menurut ketentuan hukum perdagangan. Yang ketiga, ada putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Yang keempat, ada putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh ekstratur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan yang kelima, putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam UAS mata kuliah hukum perdata internasional ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Daripada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.